Shalom untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Bapa yang selalu kami sembah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Padamu pada saat yang indah ini kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau berkati kami, agar apa yang kami baca dan dengarkan boleh kami pahami dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa di sorga, bersabdalah sebab sesungguhnya kami telah siap di sekeliling firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan baikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan kita dari Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 dapat disimpulkan menjadi satu tema, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah. Saudara-saudara, dari tema kita pada saat ini tentang hidup yang memuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa sejak manusia lahir atau diciptakan, di situ Allah telah menetapkan prinsip hidup memuliakan Allah. Prinsip hidup memuliakan Allah. Jadi, Allah telah menetapkan prinsip ini sejak Allah menciptakan manusia. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-10 pembacaan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari dalam ayat ini ada dua pernyataan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pernyataan untuk menyatakan tujuan. Pernyataan untuk menyatakan tujuan, yakni tujuan kita diciptakan dan diselamatkan. Yang kedua, pernyataan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini merupakan kehendak dan rencana Allah, yakni Ia menghendaki agar kita melaksanakan tujuan yang telah ditetapkannya. Dari kedua pernyataan ini, kita sebagai manusia perlu tahu bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada kita
sehingga Ia telah menciptakan kita dengan istimewa untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkannya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua, kita melihat hal itu. Yang pertama, Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Dan yang kedua, Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya untuk mengelola Taman Eden. Dua hal ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan istimewa untuk mengerjakan hal-hal yang istimewa. Akan tetapi, Alkitab mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai ciptaan yang paling istimewa, justru manusia melakukan tindakan yang menyakiti hati Allah. Justru manusia melakukan tindakan yang menyakiti hati Allah. Manusia memilih hidup seturut dengan kemauan dan kehendaknya sendiri. Jadi manusia hidup untuk memuaskan keinginan dan nafsunya. Dengan kata lain, dosa telah membuat manusia tidak hidup untuk memuliakan Allah, tapi hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama pembacaan kita tadi, Paulus menyebutkan dua ciri bahwa manusia itu mati. Paulus menyebutkan dua ciri bahwa manusia itu mati dalam artian mati secara rohani. Yang pertama yaitu membusuk. Artinya dosa menyebabkan manusia semakin giat melakukan dosa dengan jumlah yang lebih banyak dan bobot yang lebih besar. Dan yang kedua, tidak berdaya. Artinya manusia tidak berdaya untuk menolak ajakan dosa. Manusia akan cenderung untuk mengikuti keinginan dosa. Saudara-saudara, berdasarkan dua keadaan ini, maka manusia tidak mampu untuk keluar dari belenggu dosa. Sebaliknya, manusia justru mengikuti keinginan dosa. Akibatnya, manusia semakin menjauh dari Allah dan tidak memuliakan Allah dengan kekuatannya sendiri. Maka manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan pembacaan kita tadi di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, setelah kita diselamatkan, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Pekerjaan baik apakah yang harus kita kerjakan? Nah, mari kita perhatikan beberapa prinsip firman Tuhan. Dari yang pertama, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Yang berbunyi, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidup memuliakan Tuhan tidaklah selalu mudah. Ada kalanya sulit, terutama ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Di dalam Alkitab, ada satu tokoh yang memuliakan Allah ketika menghadapi masa-masa yang sangat sukar, yaitu Ayub, yang dapat kita lihat di Ayub pasal 1 sampai dengan pasal kedua, yang ketika mengalami hal itu, ia tetap merespon dengan sikap yang indah. Tuhan pun menghendaki kita bisa tetap memuliakannya
dalam situasi yang seperti ini. Ingatlah selalu bahwa Allah akan terus beserta dengan kita dan menolong kita. Jika kita bisa tetap memuliakan Allah dalam situasi yang sulit, maka hal itu pun akan menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang dan bisa meneguhkan iman orang lain. Sebab hidup yang berkenan kepada Tuhan ialah menjadikan seluruh pengalaman hidup sebagai ibadah yang kudus bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memuliakannya di segala aspek kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita. Amin.